Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, welcome back to Mrs. Suharmi's channel. I hope you always stay healthy and excited to learn English with me. Now, I will continue explaining chapter 12 of English material from the 8th graders. On the video before, part 1, I explained to you about short message, and in this second part, I will continue to announcement. So, please pay attention to the following explanation and enjoy your learning. I have explained about short message on the video before, and I will explain notice on the next video. So, now I will only explain about announcement. Announcement, there are 4 points that I want to explain. The first is definition, second is function or purpose, third is generic structure, and fourth is example. Definition of announcement. Announcement is a statement made to the public or to the media which gives information about something that has happened or that will happen. Pengumuman adalah sebuah pernyataan yang dibuat untuk umum atau untuk media yang memberikan informasi tentang sesuatu yang telah terjadi atau sesuatu yang akan terjadi. Definisi lain daripada announcement adalah announcement is a short functional text which consists of facts, event, or intention which are delivered in oral or written. Pengumuman adalah sebuah teks fungsional singkat yang berisi fakta, peristiwa, atau keinginan yang dikirimkan secara lisan maupun secara tertulis. Jadi, ada pengumuman lisan, ada pengumuman tulis. There are spoken announcement and written announcement. Ada pengumuman lisan dan pengumuman tertulis. Function or purpose of an announcement. To announce, or to inform, or to give information, or to let people know about something. Jadi maksud tujuan daripada sebuah pengumuman adalah untuk mengumumkan, atau untuk menginformasikan, atau untuk memberikan informasi, atau untuk membiarkan orang tahu, atau memberikan tahu orang tentang sesuatu. Ini adalah tujuan daripada announcement. Generic structure of announcement. An announcement usually consists of 1. The title of announcement. There is a title for an announcement, but sometimes people do not put the title. This part will tell the audience or reader about what the announcement is about. For example, Open Day, Entrepreneur Day, English Speech Contest, Saturday Sunday Super Camp. Bahwa sebetulnya announcement itu tidak mempunyai generic structure yang baku, tidak mempunyai bagian-bagian yang baku. Hanya sebuah pengumuman biasanya berisi tentang yang pertama adalah judul pengumuman. Ada sebuah judul untuk sebuah pengumuman, tetapi kadang-kadang juga orang tidak memberikan judulnya. Bagian ini atau bagian judul ini akan memberikan atau menceritakan kepada pendengar atau pembaca tentang apa pengumuman tersebut berisi tentang apa pengumuman tersebut. Misalnya, sebuah pengumuman berjudul Open Day, atau Entrepreneur Day, atau English Speech Contest, atau Saturday Sunday Super Camp. Jika pengumuman tersebut berjudul salah satu dari judul-judul ini, maka isi daripada pengumuman tersebut sesuai dengan judulnya. Misalnya, English Speech Contest, maka isi pengumuman adalah tentang kompetisi berpidato bahasa Inggris. Sekali lagi, menyampaikan bahwa generic structure yang akan disampaikan di sini tidak baku. Jadi tidak ada aturan baku tentang generic structure dari sebuah pengumuman.
Kemudian pengumuman juga mungkin berisi tentang day, date, time, dan place, yaitu berisi tentang hari, tanggal, waktu, tempat, sebagaimana contoh berikut ini. Kemudian, generic structure selanjutnya bahwa pengumuman bisa saja terdiri atau berisi juga tentang contact person, yaitu contact person is usually stated so that the audience or reader who are interested in the event will be easier to know or join the event. For example, Hafiz class 7A, phone number 0123456789. Bahwa kontak person itu biasanya disebutkan dalam sebuah pengumuman, sehingga para pendengar dan pembaca akan tertarik atau yang tertarik untuk mengikuti acara tersebut akan dengan mudah mengetahui atau mendaftar acara tersebut. Misalnya hanya dengan menyebutkan nama dan kelas berapa, atau menyebutkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian generic structure selanjutnya adalah addressee. Addressee adalah orang yang diberikan pengumuman. Kepada siapa pengumuman tersebut disampaikan? Misalnya, to all students, to all camps participants, to all parents. Jadi, tadi bisa disimpulkan bahwa sebuah pengumuman itu kemungkinan mempunyai struktur generik. Yang pertama adalah title, yang kedua adalah time and place, yang ketiga adalah contact person, dan yang keempat adalah addressee. Namun sekali lagi ini tidak baku. Bisa juga sebuah pengumuman tidak mempunyai title, tidak ada time dan place, tidak ada contact person, tapi sebuah pengumuman pasti mempunyai addressee dan tujuan. Addressee adalah untuk siapa, kemudian tujuannya itu maksudnya apa, berarti isi daripada pengumuman tersebut. Kemudian language feature usually used in announcement text are simple present tense and simple future tense. Bahwa ciri kebahasaan yang biasa digunakan dalam sebuah teks pengumuman bahwa teks tersebut menggunakan tenses simple present dan juga simple future. Contohnya, due to some technical problems, the show will be postponed. Karena beberapa masalah teknis, maka pertunjukan akan ditunda. Di sini ada will, maka menggunakan simple future. Kemudian we apologize for the inconvenience. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan. Ini adalah simple present karena subjek diikuti oleh kata kerja bentuk satu. Lalu there will be a meeting on bla bla bla. Akan ada meeting pada hari kapan. Jadi ada will, maka ini adalah simple future. Please come on time. Silahkan atau tolong datang tepat waktu. Ini adalah simple present. Jadi dalam pengumuman biasanya menggunakan kalimat simple present atau simple future yang Miss sudah jelaskan pada video-video sebelumnya atau materi sebelumnya. Contoh teks pengumuman. Free day to all students. Due to the teacher training program of Guru Hebat Foundation, all students will be free on Friday 13 of April 2019 and do the study at home. The class will be conducted as usual on Monday 16 of April 2019. We apologize for all inconvenience. Thank you, Head of Curriculum. Ini adalah contoh sebuah teks pengumuman. Judulnya adalah Free Day. Pengumuman ini ditujukan untuk semua siswa. Pengumuman ini ditulis oleh kepala kurikulum. Ini adalah isinya. Karena program training guru dari Guru Hebat Foundation, seluruh siswa akan diliburkan pada hari Jumat tanggal 13 April 2019 dan
lakukan belajar di rumah atau belajarlah di rumah. Sekolah akan dimulai lagi seperti biasa pada hari Senin tanggal 16 April 2019. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Terima kasih. Ini adalah isinya, yaitu memberikan informasi tentang adanya libur belajar di sekolah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa title-nya adalah Free Day, hari libur. Kemudian time-nya adalah Friday 13 of April 2019. Place-nya di sini tidak disebutkan. Tapi kita bisa mengetahui bahwa pengumuman ini disampaikan di sekolah. Lalu kontak personnya juga tidak ada. Addressee-nya ada, yaitu seluruh siswa. Ya, inilah gambaran daripada sebuah pengumuman bahwa tidak atau belum tentu semua jenis structure itu ada. Tapi yang pasti di situ ada addressee dan ada tujuannya. Lalu apa tujuan daripada pengumuman ini? Tujuannya adalah untuk mengumumkan kepada para siswa tentang adanya libur sekolah atau belajar di rumah. Bisa disampaikan dalam bahasa Inggris, to announce the student about the free day. To announce bisa juga diganti dengan to inform atau to let students know. Contoh selanjutnya. The students of SMP Bintang Kejora. To celebrate school anniversary, we will hold a ceremony on Wednesday, 23rd March, and a choir competition right after the ceremony. Each class may send one team consisting of 15 students for the competition. 3 winning teams will be awarded cash prize and trophies. For more info, meet Miss Andini, Principal. Apakah pengumuman ini ada judulnya? Apakah The Students of SMP Bintang Kejora ini judul? Jawabannya adalah bukan. The Students of SMP Bintang Kejora adalah addressee-nya atau alamat pengumuman ini. Diperuntukkan untuk siapa? Yaitu untuk seluruh siswa SMP Bintang Kejora. Jadi pengumuman ini tidak ada judulnya. Lalu ditulis oleh siapa? Ditulis oleh prinsipal, kepala sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan informasi tentang adanya upacara dan kompetisi paduan suara dalam rangka memperingati hari ulang tahun sekolah. Ya, untuk merayakan ulang tahun sekolah, kami akan menyelenggarakan sebuah upacara pada hari Rabu, tanggal 23 Maret, dan sebuah kompetisi paduan suara tepat setelah upacara. Masing-masing kelas boleh mengirimkan satu tim yang terdiri dari 15 siswa untuk kompetisi tersebut. 3 pemenang atau 3 tim pemenang akan mendapatkan hadiah cash dan trofi. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi Miss Andini. Ini adalah kontak personnya. Sehingga bisa kita analisis bahwa judulnya tadi tidak ada, lalu waktunya ada, kemudian tempatnya tidak disebutkan. Tapi kita tahu bahwa pengumuman ini diberikan di sekolah. Kontak personnya ada, dan addressee-nya sudah pasti ada. Lalu apa tujuannya? Tujuannya sesuai dengan aktivitasnya. Aktivitasnya apa? Yaitu upacara dan kompetisi paduan suara dalam rangka hari ulang tahun sekolah. Maka tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang adanya upacara dan kompetisi paduan suara dalam rangka school anniversary. Sehingga bisa dikatakan dalam bahasa Inggris adalah to give information about ceremony and choir competition. Next example. Attention please. To all passengers of Argo Village train, please get on board now. The train is going to leave in 5 minutes. Thank you. Ini adalah contoh pengumuman selanjutnya. Judulnya adalah Attention please, mohon perhatian. To all passengers of Argo Village train. Di sini menunjukkan addressee-nya. Untuk siapa? Yaitu untuk seluruh penumpang kereta Argo Village. Tempatnya di mana tidak disebutkan, tapi kita tahu bahwa pengumuman ini
berlangsung di sebuah railway station atau stasiun kereta. Waktunya kapan? Tidak disebutkan. Lalu tujuannya apa? Tujuannya adalah please get on board now. The train is going to leave in 5 minutes. Yaitu memberikan informasi kepada seluruh penumpangnya agar segera get on board now, memasuki kereta sekarang, karena kereta akan segera berangkat dalam waktu 5 menit, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa addressee-nya adalah all passengers of Argo Village train. Lalu purpose-nya adalah to inform the passengers to get on the train. Ini saja yang bisa kita analisa. Jadi, mengapa pengumuman ini perlu disampaikan? Karena ingin menginformasikan kepada para penumpang agar segera memasuki kereta. Okay, that's the end of my explanation now. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.